Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini sudah siap untuk belajar bahasa Arab? Sudah ya? Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kali ini kita masih akan membahas tentang huruf hijaiyah. Kita langsung saja yuk. Apa aja yang akan kita bahas hari ini? Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih penulisan Latin huruf hijaiyah. Yang pertama ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, dan ho. Bagaimana penulisannya? Lihat ya di layar. Untuk alif, tulisan Latinnya cukup A. Dan untuk huruf ba, penulisan Latinnya cukup B. Dan untuk huruf ta, cukup ditulis dengan huruf T. Kemudian huruf sa ditulis dengan huruf T dan S ketika di Latin. Kemudian ada jim. Jim cukup ditulis dengan huruf J. H cukup ditulis dengan huruf H. Sekalipun pembacaannya H, tetapi Latinnya ditulisnya dengan huruf H saja. Kemudian ho ditulis dengan huruf KH. Selanjutnya ada huruf dal, zal, ro, zain, sin, dan shin. Penulisan dal ditulis dengan D. D saja ketika ditulis Latin. Dan zal ditulis dengan DZ. Kemudian ada huruf ro. Ro cukup ditulis dengan huruf R. Dan huruf zain cukup ditulis dengan huruf Z. Huruf hijaiyah sin cukup ditulis S saat Latin. Dan huruf shin yang besar ditulis dengan tulisan SY. Selanjutnya tulisan Latin dari sod, zot, to, do, ain, ghoin, fa, dan kof. Silahkan dilihat di layarnya. Ada kolom untuk Latin. Nah, begitu cara penulisan Latinnya. Nanti anak-anak bisa melihat ya di tabelnya. Jika masih kesulitan bisa buka-buka lagi. Kemudian ada huruf kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, dan ya. Semuanya hanya ditulis depannya saja ketika ditulis Latin. Kita langsung lihat ke contohnya saja yuk. Contoh huruf hijaiyah berharokat yang pertama adalah alif. Disimak penjelasannya. Huruf alif ketika diberi harokat fathah maka dibaca A. Huruf alif ketika diberi harokat kasroh maka dibaca I. Dan huruf alif ketika diberi harokat dhammah dapat dibaca U. Kemudian contoh selanjutnya huruf ba. Huruf ba ketika diberi harokat fathah dibaca ba. Dan huruf ba ketika diberi harokat kasroh maka dibaca bi. Dan huruf ba ketika diberi harokat dhammah maka dibaca bu. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Huruf ta. Masih ingat ya, fathah dapat dibaca A, kasroh dapat dibaca I, dhammah dapat dibaca U. Itulah sebabnya kenapa misalnya ketika huruf ta diberi harokat fathah dibaca ta. Ketika huruf ta diberi harokat kasroh dibaca ti. Dan ketika huruf ta dibaca dhammah, diberi harokat dhammah, dapat dibaca tu. Jadi ta, ti, tu. Selanjutnya ada harokat sukun. Masih ingat bentuknya seperti apa? Harokat sukun bentuknya bulat. Nanti letaknya ada di atas huruf. Contohnya ada huruf ta berharokat fathah. Dibaca ta. Kemudian ada huruf sin berharokat sukun. Karena sukun dibaca mati, maka hanya cukup ditulis S. Ta fathah dan sin sukun dibaca tas. Kemudian ada huruf kaf.
Kaf berharokat dhammah dibaca ku. Kemudian ada ro. Ro berharokat sukun dibaca mati. Jadi hanya cukup ditulis R saja. Kemudian ada huruf sin. Sin berharokat kasroh, maka dibaca si. Jadi kaf dhammah dibaca ku, ro sukun cukup ditulis R saja karena dia mati. Kemudian sin berharokat kasroh dibaca si. Menjadi kursi. Mudah ya anak-anak? Selanjutnya ada harokat tasydid. Seperti apa bentuk tasydid? Tasydid seperti W kecil, nanti letaknya di atas huruf. Dan tasydid dibaca double, jadi nanti hurufnya ada dua, double. Langsung saja ke contohnya. Lihat ada huruf lam. Huruf lam berharokat fathah, dibaca la. Kemudian ada huruf mim. Di atas mim ada tasydidnya. Jadi nanti mimnya double. Kemudian ada fathah juga. Jadi dibaca lama. Lama. Jika ditulis Latin menjadi L-A-M-M-A. Kenapa M-nya double? Karena mim, huruf mim ada tasydid di atasnya. Jadi double. Lama. Itu ya. Terus lihat ke huruf hijaiyah yang berwarna hijau di bawahnya. Ada huruf ta berharokat dhammah dibaca tu, ya. Kemudian ada huruf nun bertasydid dan berharokat fathah. Nanti nunnya dibaca double menjadi tunna. Tunna. Jika ditulis Latin menjadi T-U-N-N-A. N-nya double. Tunna. Kenapa N-nya double? Karena nunnya bertasydid. Paham ya? Dan sekarang kita lanjut ke harokat fathah berdiri, kasroh berdiri, dan dhammah terbalik. Dilihat ke layar, langsung ke contohnya saja. Nanti ketika ada harokat fathah berdiri, kasroh berdiri, dan dhammah berdiri, hurufnya dibaca panjang. Panjang. Kalau fathah berdiri dibaca A, kalau kasroh berdiri dibaca I, dan dhammah terbalik dibaca U. Contoh yang pertama ada kata toha. Toha. Jika ditulis Latin menjadi T-H-A-A-H-A-A. Double. Kemudian ada kata fiqi. Fa-nya berharokat kasroh dan qi, huruf qaf-nya berharokat kasroh berdiri. Jadi ki-nya harus panjang. Fiqi. Fiqi. Kemudian ada huruf ta. Ta berharokat fathah dan ada ha. Ha-nya berharokat dhammah terbalik. Dibacanya tahu. Tahu. Hanya harus panjang. Jika ditulis Latin menjadi T-A-H-U-U. Mudah ya? Diingatkan sekali lagi, untuk fathah berdiri, kasroh berdiri, dan dhammah terbalik, semuanya dibaca panjang. Kalau fathah berdiri dibaca A, kasroh berdiri dibaca I, dan dhammah terbalik dibaca U. Pintar semuanya. Kita lanjut ke contoh dari fathatain atau fathah tanwin. Fathah tapi double. Jadi fathah tanwin dibaca an. Tuh ada huruf ba berharokat fathah tanwin, huruf ta berharokat fathah tanwin, dan huruf jim berharokat fathah tanwin. Menjadi ban, tan, jan. Kemudian ada kasrotain atau kasroh tanwin. Huruf kasroh harokat kasroh tapi double menjadi kasroh tanwin. Dibacanya in, bukan i tapi in.
Contohnya ada ba berharokat kasroh tanwin, ta berharokat kasroh tanwin, dan jim berharokat kasroh tanwin. Dibaca bin, tin, dan jin. Selanjutnya ada harokat dhammatain atau dhammah tanwin. Dhammahnya double. Jadi dibaca un. Kalau misalnya contohnya ada ba. Ba berharokat dhammatain, ta berharokat dhammah tanwin, dan jim berharokat dhammah tanwin. Dibacanya bun, tun, dan jun. Semuanya belakangnya ada un. Karena dhammah tanwin dapat dibaca un. Udah dipahami ya? Dan sekarang langsung ke contoh bacaan huruf hijaiyah yang berharokat. Contohnya maktabatun. Maktabatun. Anak-anak bisa lihat di layar ya bagaimana penulisan Latinnya. Kemudian ada contoh, ada kata hadikotun. Hadikotun. Masih ingat penulisan huruf H? Cukup ditulis H-A. Ketika H berharokat fathah, ditulisnya H dan A. Kemudian ada kata di. Dilihat di penulisan Latinnya, kenapa I-nya double? Karena di-nya dibaca panjang, makanya I harus ditulis double. Hadikotun. Hadikotun. Kemudian ada kata jannatun. Jannatun. Perhatikan huruf nun. Huruf nun berharokat tasydid dan juga berharokat fathah berdiri. Jadi nanti doublenya 2. Tasydidnya double dan fathah berdirinya juga membuat double, panjang. Jannatun. Dilihat penulisan Latinnya seperti apa? Ja, J-A, dan nun karena dia berharokat tasydid ditulis 2. N. N-nya 2, N. Dan fathah berdiri dibaca panjang. A. Jadi A-nya ditulis double. A. Dan ada huruf ta berharokat dhammah tanwin dibaca tun. Jannatun. Jannatun. Begitu penulisan Latinnya. Contoh selanjutnya ada kata kitaban. Kitaban. Kaf berharokat kasroh ki dan ta berharokat fathah ta. Dan ini setelahnya ada huruf alif, makanya tanya dibaca panjang. Kitaban. Kitaban. Huruf terakhir ba. Ba berharokat fathah tanwin. Kitaban. Kitaban. Begitu penulisannya. Kemudian ada huruf lam. Lam berharokat fathah dan ha berharokat dhammah terbalik. Dhammah terbalik dibaca panjang. Jadi membacanya lahu. Lahu. Haknya dibaca panjang, u-nya double. Lahu. Contoh terakhir yaitu ba berharokat kasrah dibaca bi, kemudian ha berharokat kasrah berdiri dibacanya hi panjang menjadi bihi. Bihi. Paham semua ya? Nah, sudah selesai nih penjelasan tentang huruf hijaiyah dan harokat dan juga penulisan Latin huruf hijaiyah. Sudah paham ya? Jika masih kebingungan dan masih kesulitan, bisa diputar kembali videonya. Dan tugas kalian sekarang adalah mengerjakan buku paket bahasa Arab halaman 3, 4, dan 5. Selamat mengerjakan. Syukron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.